Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan makro manajemen keuangan dengan materi penganggaran modal. Nah, anggota kelompok saya terdiri dari yang pertama ada Afila Mawadah, yang kedua Halimatus Sadiah, dan yang ketiga saya Azaki Suwardana. Kerangka strategi keputusan penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal harus dihubungkan dengan perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi mencakup perencanaan masa depan perusahaan. Penganggaran modal secara implisit memerlukan suatu komitmen ke dalam masa depan perusahaan. Sebagai contoh, pembelian suatu mesin yang memiliki umur ekonomi 10 tahun mencakup periode waktu yang lama untuk menunggu sebelum hasil akhir dari keputusan tersebut dapat diketahui. Selama periode waktu 10 tahun ada berbagai kondisi ekonomi dan keuangan yang terjadi dan dapat meningkatkan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Macam-macam keputusan penganggaran modal ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan. Usulan investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada penggantian atau replacement, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah aus agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan. Misalnya, mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Yang kedua ada perluasan atau expansion, yaitu usulan investasi yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas produk dari lini produk yang telah ada. Misalnya, menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Yang ketiga ada pertumbuhan atau growth, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya, mula-mula perusahaan bergerak dalam bidang produksi sepatu, kemudian melakukan investasi baru di bidang restoran. Sementara itu, ditinjau dari tingkat ketergantungannya, usulan proyek investasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, ada independent project, yaitu 2 atau lebih proyek yang tidak ada keterkaitan antara proyek yang satu dan proyek lainnya. Misalnya, investasi pada pabrik mobil dan investasi pada pabrik minuman kemasan. Apabila kedua proyek tersebut layak dan dana yang tersedia cukup, maka kedua proyek tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua ada mutually exclusive project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang mempunyai manfaat yang sama, dan jika semuanya layak, maka tidak semuanya dapat dilaksanakan. Tetapi harus dipilih salah satu di antaranya yang terbaik. Misalnya, untuk memindahkan bahan baku di dalam pabrik perusahaan, dapat mempergunakan peralatan forklift atau menggunakan ban berjalan. Yang ketiga ada complement project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang bersifat saling melengkapi. Misalnya, investasi pada gedung pertokoan dan investasi pada tempat parkir. Dan yang keempat ada substitute project, yaitu 2 usulan investasi yang bersifat saling menggantikan. Misalnya, produksi sabun bubuk akan mengurangi permintaan sabun batangan. Estimasi arus kas atau cash flow. Dalam mengestimasi arus kas yang relevan untuk suatu proyek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan, yaitu yang pertama ada sunk cost, biaya yang telah terjadi dan tidak bisa dialihkan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Biaya tersebut tidak bisa diubah dengan adanya keputusan menerima atau menolak suatu proyek yang dibuat sekarang. Yang kedua ada opportunity cost. Biaya biasanya dikaitkan dengan pengeluaran yang dilakukan secara tunai. Opportunity cost sedikit berbeda, yaitu merupakan manfaat yang dikorbankan jika suatu investasi dilaksanakan. Selanjutnya ada side effect. Produk baru yang bersifat substitusi atau komplementer terhadap produk lama
dapat menimbulkan efek samping yang buruk atau baik terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Dampak negatif terhadap arus kas perusahaan dari produk lama sebagai akibat dari diperkenalkan produk baru disebut dengan erosion. Yang selanjutnya ada networking capital. Biasanya suatu proyek akan membutuhkan investasi dalam modal kerja bersih atau selisih aktiva lancar dengan utang lancar sebagai tambahan atas investasi pada aktiva tetap. Perusahaan menyediakan modal kerja tersebut pada saat awal. Dengan demikian menambah arus kas untuk investasi awal dan memperoleh kembali pada saat investasi berakhir, sehingga menambah arus kas pada saat proyek berakhir. Yang terakhir ada financing cost. Dalam menganalisis suatu usulan proyek investasi, tidak memperhitungkan bunga yang dibayar atau biaya pendanaan lainnya seperti dividen atau pembayaran pokok pinjaman, karena yang penting dipertimbangkan adalah arus kas yang dihasilkan oleh aktiva dari proyek. Arus kas dalam penganggaran modal secara umum dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada initial cash inflow, operational cash inflows, dan terminal cash inflows. Initial cash outflow atau pengeluaran kas awal. Initial cash outflow merupakan pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Jumlah kas yang dikeluarkan merupakan besarnya nilai investasi awal untuk proyek tersebut. Macam-macam pengeluaran kas yang diperlukan untuk investasi awal diantaranya ada harga beli tanah tempat lokasi proyek, biaya mendirikan bangunan, harga beli mesin, biaya pemasangan, dan biaya percobaan, dan sebagainya. Operational cash inflows. Setelah proyek mulai dioperasikan, maka akan terjadi penerimaan kas dari hasil penjualan dan juga terjadi pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Arus kas operasi yang diperhitungkan adalah arus kas bersih selama proyek investasi dioperasikan. Besar kecilnya arus kas masuk yang berasal dari operasi dihitung atas dasar setelah pajak atau net cash inflow dengan rumus sebagai berikut. Net cash inflow sama dengan EBIT dikali 1 dikurangi tax ditambah depreciation, atau net cash inflow sama dengan EAT ditambah depreciation dikali 1 kurangi tax dikali interest, dengan keterangan EBIT sama dengan earning before interest after taxes, EAT sama dengan earning after taxes. Sebagai contoh, perhitungan arus kas bersih yang berasal dari kegiatan operasi, misalkan PT Alfa mempunyai sebuah pabrik dengan estimasi laporan rugi laba yang diperoleh dari pengoperasian pabrik tersebut sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan, maka dapat dihitung besarnya arus kas operasi bersih. Berdasarkan data pada laporan rugi laba tersebut, maka dapat dihitung besarnya arus kas masuk bersih yang berasal dari pengoperasian proyek pada tahun 200X, yaitu NCV sama dengan EBIT dikali 1 dikurangi tax ditambah depreciation sama dengan 3 juta dikali 1 dikurangi 0,2 ditambah 1 juta sama dengan 3 juta dikali 0,8 ditambah 1 juta sama dengan 3.400.000, atau NCV sama dengan EAT ditambah depreciation dikali 1 dikurangi tax dikali interest sama dengan 1.600.000 ditambah 1 juta ditambah 1 dikurangi 0,2 dikali 1 juta sama dengan 2.600.000 ditambah 0,8 dikali 1 juta sama dengan 3.400.000. Sebagai contoh, misalkan suatu proyek investasi yang membutuhkan pengeluaran kas untuk investasi sebesar 400 juta dan modal kerja awal 20 juta, umur proyek 4 tahun dan disusut dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa.
Volume penjualan tiap tahun selama 4 tahun berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama 3.000 unit, 5.000 unit, 6.000 unit, dan 5.500 unit. Dengan harga jual sebesar 120.000 per unit dan biaya variabel sebesar 60.000 per unit. Biaya tetap selain penyusutan sebesar 25 juta tiap tahun dan pajak pendapatan perusahaan 20%. Investasi didanai dengan utang 50% dengan bunga 10% per tahun dan sisanya dengan modal saham. Pada akhir tahun keempat, nilai sisa investasi bisa dijual dengan harga 20 juta. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut. Selanjutnya, berikut ada informasi berkaitan dengan perubahan modal kerja bersih selama 4 tahun. Berdasarkan informasi pada tabel-tabel sebelumnya, maka dapat disusun proyeksi arus kas sebagai berikut. Nah, yang pertama proyeksi arus kas. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penilaian usulan investasi sesungguhnya didasarkan pada incremental cash flow, yaitu tambahan arus kas yang diperoleh dari selisih antara arus kas dan investasi baru, dan arus kas tanpa investasi baru. Dengan demikian, rumus di atas dapat dimodifikasi menjadi seperti gambar di bawah berikut. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, selanjutnya yaitu operational net cash flow investasi penggantian. Incremental operational net cash flow berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung dengan cara menyusun proyeksi laba rugi setiap tahun. Jika perusahaan menggunakan mesin baru dan proyeksi laba rugi tiap tahun, jika tetap menggunakan mesin lama, kemudian ditentukan incremental laporan laba rugi secara lebih terinci. Selanjutnya terminal cash flow atau arus kas pada akhir umur proyek. Terminal cash inflow merupakan arus kas masuk yang terjadi pada akhir masa pengoperasian proyek. Arus kas masuk ini dapat berasal dari nilai sisa penjualan aktiva pada akhir umur proyek dan dari pengembalian modal kerja yang dikeluarkan pada saat proyek. Dalam perhitungan arus kas yang berasal dari nilai sisa aktiva proyek perlu memperhitungkan hasil penjualan aktiva tersebut dan pengaruh pajak sebagai akibat dari adanya pengakuan laba atau rugi atas penjualan aktiva. Selanjutnya yaitu metode penilaian usulan investasi. Inti dari penganggaran modal sesungguhnya merupakan inti dari semua analisis keuangan, yaitu membuat keputusan yang akan memaksimumkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa metode untuk menilai kelayakan dari suatu usulan proyek investasi, diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama payback period atau PBP, yang kedua net present value atau NPV, dan yang ketiga internal rate of return atau IRR. Nah, yang pertama tadi yaitu payback period. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali seluruh investasi awal yang dikeluarkan dengan mempergunakan arus kas masuk yang diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua yaitu net present value. Net present value merupakan metode yang didasarkan pada arus kas yang didiskonto. Implementasi dari metode ini pertama harus dihitung nilai sekarang dari arus kas masuk bersih yang diharapkan dari suatu proyek investasi, didiskonto dengan biaya modal dan kemudian dikurangi dengan investasi awal dari proyek tersebut. Secara matematis perhitungan NPV dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya bisa dilihat, kalian lihat sendiri. Selanjutnya yaitu yang terakhir IRR atau internal rate of return. Itu merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Secara matematis penghitungan IRR dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, tampak bahwa ketiga metode tersebut memberikan hasil penilaian yang berbeda, yaitu metode payback period memilih proyek A, metode NPV memilih proyek B, dan metode IRR memilih proyek C. Permasalahannya adalah proyek mana yang sebaiknya dipilih, mengingat hasil evaluasi dari masing-masing metode memberikan saran yang berbeda. Nah, metode PBB tidak mempertimbangkan konsep nilai waktu uang. Hal ini merupakan kelemahan yang mendasar dari metode tersebut. Konsep nilai waktu uang penting dipertimbangkan dalam mengevaluasi investasi jangka panjang, karena investasi tersebut menghasilkan arus kas tidak secara sekaligus, melainkan bertahap beberapa tahun. Nilai jumlah kas pada tahun pertama lebih tinggi dibandingkan nilai jumlah kas yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Lalu metode NPV dan IRR, keduanya mempertimbangkan konsep nilai waktu uang, tetapi metode IRR tidak selalu memberikan hasil evaluasi yang konsisten dengan metode NPV, sebagaimana tampak dalam kasus penilaian usulan investasi yang bersifat mutually eksklusif.
Namun demikian, dalam kondisi tertentu, metode NPV dan IRR dapat memberikan hasil evaluasi yang sama. Artinya, kalau menurut metode NPV memilih proyek A, maka menurut metode IRR juga memilih proyek A. Ilustrasi sesuai pada gambar. Nah, ini berarti bahwa metode IRR lebih inferior dibandingkan dengan metode NPV. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu tentang asumsi tentang reinvestment rate serta metode IRR untuk kasus arus kas tertentu dapat menghasilkan IRR lebih dari 1. Nah, selanjutnya yaitu proyek dengan umur yang berbeda. Dalam menilai 2 atau lebih proyek investasi yang memiliki umur yang berbeda, hasil penilaiannya kurang tepat jika langsung dilakukan sesuai dengan umur masing-masing proyek. Terdapat 2 pendekatan untuk menilai proyek investasi yang memiliki umur yang berbeda, yaitu yang pertama pendekatan pengulangan proyek. Berdasarkan pendekatan ini, 2 proyek yang memiliki umur berbeda dapat diulang beberapa kali, sehingga kedua proyek akhirnya dievaluasi atas dasar umur yang sama. Nah, yang kedua itu ada pendekatan equivalent annual cost atau EAC. Selain dengan cara melakukan pengulangan sehingga kedua proyek dievaluasi berdasarkan umur yang sama, evaluasi atas proyek yang memiliki umur berbeda juga dapat dilakukan dengan pendekatan EAC. Berdasarkan pendekatan EAC, proyek yang dipilih adalah proyek yang memiliki EAC lebih kecil. Selanjutnya yaitu capital rationing untuk proyek dengan ukuran yang berbeda. Untuk menentukan pilihan dalam kondisi yang demikian sebaiknya dipergunakan metode Profitability Index atau PI dan tidak mempergunakan NPV. Profitability Index dapat dihitung dengan rumus PI sama dengan PV Net Cash Flow dibagi Initial Investment. Penggunaan metode PI yang benar mensyaratkan bahwa perusahaan harus mendapatkan kombinasi proyek dan kelebihan dana yang dapat memaksimalkan nilai rata-rata tertimbang PI.